Pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah tahun 571 Masehi, 40 tahun kekuasaan Kisra Raja Persia. Cahaya terang menerangi istana Raja Romawi, itu kata Ibnu Sa'ad. Api abadi yang kekal abadi disembah orang Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh, itu riwayat Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Abdul Muthalib membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah, disembelihkan kambing akikah. Dia diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikhitankan pada hari ke-7. Disusukan oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi. Thuwaibah menyusukan juga yang lain Hamzah, makanya Hamzah bin Abdul Thalib itu paman Nabi, juga saudara sesusuan yang meninggal dibunuh oleh Wahsy waktu perang Uhud. Setelah itu dia menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Umur 4 tahun dada Nabi SAW dibedah. Peristiwa ini terjadi di Bani Sa'ad waktu dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sa'ad itu Sa'diyah. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak, lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas, dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat. Mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik, apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Jangan cepat betul dia. Hadis Sahih Muslim. Terus 6. Umur 6 tahun Halimah merasa khawatir, maka dikembalikannya lah Nabi ini kepada Aminah, Sayyidatuna Aminah. Lalu kemudian dibawalah Nabi untuk ziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itulah dia, meninggal. Lalu dibawalah ke sana, maksud hati untuk mengenalkan ke almarhum ayah. Inilah kubur ayah engkau. Begitu balik dari sana, meninggal pula Sayyidatuna Aminah di Abwa. Bisa antum bayangkan. Maksud hati mau mengenalkan anak ke almarhum ayah, pulang, waktu pergi ayah tak ada. Begitu balik, ayah tak ada, mak tak ada. Umur 8 tahun, Abdul Muthalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Anak-anak Abdul Muthalib tak ada yang berani duduk di ambal itu. Nabi Muhammad duduk. Tak seorang pun anak, Nabi Muhammad duduk situ. Lalu kemudian anak-anak Abdul Muthalib yang lain melarang, jangan, Muhammad jangan duduk situ. Kata Abdul Muthalib, biarkan dia. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muthalib sudah ada firasat bahwa cucunya ini nanti orang hebat. Kemudian dia duduk bersamanya, diusapnya pundak cucunya itu. Senang dia menengok Nabi Muhammad SAW. Umur 12 tahun dibawa. Ayah meninggal, emak meninggal, paman meninggal, atuk meninggal. Sekarang dibesarkan oleh paman. Paman ini susah pula. Abu Thalib di antara adik-beradik yang 10, dia yang paling susah, anaknya banyak. Dibawalah berdagang. Panas, bernaung di atap tempat Bahira. Bahira ini pendeta. Keluar Bahira. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Pakaiannya dicucikan, makanannya diantar. Hari itu dia keluar. Kata dia, hadza sayyidul alamin. Ini anak kecil yang kau bawa ini, inilah pemimpin semesta alam. Dia ini utusan Allah, rahmatan lil alamin. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu? Kata Bahira, waktu kalian tadi naik ke atas bukit, semua batu dan pokok kayu itu bersujud kepada anak ini.
Mereka sujud hanya kepada Nabi. Batu, pokok kayu tak bersujud, hanya bersujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian. Ku tengok di pundaknya, ku tengok batu bersujud, pokok kayu bersujud, ku tengok pundaknya ada stempelnya di belakang. Seperti buah apel. Kami menemukannya dalam kitab suci kami. Jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam. Bawa dia balik pulang ke rumah. Di sana orang Yahudi sudah menunggu. Mereka hanya mau Nabi terakhir itu keturunan dari puak Yakub. Kalau dah lahir dari yang lain, mereka akan bunuh. Bawa balik. Maka Abu Thalib membawanya pulang. Umur 12 tahun. Terus umur 20 tahun. Terjadilah perang antara Kinanah dengan Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya gara-gara seorang suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy. Disebut dengan Harbul Fijar. Waktu itu mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Nabi SAW ikut perang tersebut dan tugas dia menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Paman dia dari golongan Quraisy melawan Bani Kinanah. Dia menyiapkan anak-anak panah. Umur 20 tahun. Kerja dia mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Barang-barang itu dibawa. Dia membawakan barang orang Makkah Al-Mukarramah. Mandiri dia. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada. Tinggal sama paman. Makannya dari mengembala kambing dan membawa barang dagangan. Umur 25 tahun. Seorang perempuan kaya, bangsawan bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang dagangannya, sistem bagi hasil. Tapi tak yang macam ini laku sekali. Lalu kemudian Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW bawa barang tersebut bersama seorang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini budak dari Khadijah. Khadijah heran. Kenapa barang-barang yang ini laku? Kata Maisarah, memang lain nih ya yang menjual ini. Lalu Maisarah pun menunjukkan itulah orangnya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. 25 tahun umur. Menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Banyak para penguasa orang kaya ingin meminang Khadijah. Nafisah binti Munabbih menyampaikan niat Khadijah ke paman-paman Nabi. Jadi Khadijah yang menawarkan dirinya. Lalu kemudian disampaikan Nafisah kepada pakcik-pakcik Nabi. Pakcik-pakcik Nabi inilah yang meminang. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Anak cucu cicit Hashim ini yang melaksanakan pernikahan. Maharnya 20 ekor unta. Jadi kalau 30 juta kali 20 ekor, 600 juta. Nabi SAW monogami. Maksudnya istrinya satu saja bersama Khadijah. Lahirlah anak-anak Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, Tayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal sesudah Nabi 6 bulan, itulah dia Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus umur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Komplik 4 hari. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berperang mereka, siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjid Haram, dialah kita suruh meletakkan Hajar Aswad nih, daripada kita berkelahi. Besok pagi mereka intai siapa yang masuk. Yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mintalah dia. Mereka bentang selendang panjang, mereka letakkan Hajar Aswad itu di tengah. Mereka minta dia meletakkan, tapi dia tidak petantang-petenteng. Dimintanya kain selendang panjang, maka kepala-kepala suku memegang ujung selendang itu, dan akhirnya Nabi meletakkan. Dia ingin orang-orang itu juga, dia tahu orang ini pembesar-pembesar, ingin namanya besar juga. Maka dimintanya orang itu. Begitulah bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi fase kehidupan Nabi itu lahir 40 tahun, dapat wahyu, 3 tahun dakwah rahasia, habis itu hijrah 13 tahun di Madinah, di Makkah, habis itu 10 tahun di Makkah. Itu singkat. Terus umur 38, 39, 40 dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 dia naik, tak ada kejadian. Umur 39 naik lagi, tak ada kejadian. Umur 40 barulah ada kejadian.
Datang makhluk yang begitu besar, memeluk dia, lalu kemudian menyuruhnya membaca. Akhirnya dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil dia kedinginan turun, diselimuti oleh Khadijah. Maka Allah memanggil dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Khadijah lah yang membawa dia menemui Waraqah. Kata Waraqah bin Naufal, sesuai dengan kitab yang kubaca, yang datang kepada dia ini adalah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang datang kepada dia. Nanti ketika orang Makkah ini akan mengusir dia dari kampung ini, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah. Rupanya niat Waraqah tak sampai. Sebelum Nabi dihalau, Waraqah meninggal dunia. Tapi niat Waraqah sudah sampai. Terus, umur 41, 42, 43, perempuan pertama masuk Islam, Khadijah. Hamba sahaya pertama masuk Islam, Zaid bin Harithah. Anak-anak yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pria dewasa yang masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini dakwah secara berangsur-angsur, senyap-senyap, dakwah person. Umur 41, 42, 43. Terus umur 44 mulai terang-terangan. Nabi mengundang pembesar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, 45 orang. Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang bukit Safa itu kalau menghadap kiblat namanya Jabal Abi Qubais, bukit paling besar. Jabal Qu'aiqian, satu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh menyerang kita, percaya kalian? Kata orang Makkah, percaya kami ya Muhammad. Engkau kami gelar dari kecil Al-Amin, kau jujur tak pernah bohong. Kalau ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Disitulah mereka mengamuk. Alihadza jama'tana, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Tabbat laka, turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab. Nabi SAW lanjut umur 44 sampai 53. Jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Momen berkumpul jamaah haji ramai, disitulah mestinya Nabi menyampaikan dakwah, dicegat, tak boleh. Jadi zaman sekarang bagaimana supaya orang berkumpul ramai? Buat maulid. Jadi kalau tak boleh ramai dengan tak boleh maulid, ini ulah ini sama dengan ulah Abu Jahal pula. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibilang gila, majnun, sahir, tukang sihir. Apa maksudnya? Pembunuhan karakter. Orangnya tak dibunuh, karakternya dibunuh. Masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Penyebaran isu, siksaan fisik, teror. Paman Utsman bin Affan digulung pakai tikar, digulung badannya itu pakai tikar daun, kalau kita daun pandan, pakai daun kurma, habis itu dinyalakan api di bawah. Begitu cara mereka menyiksa. Mus'ab bin Umair tak diberi makan minum, diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat dengan tali, serahkan kepada anak-anak Makkah, menarik-narik dia macam orang gila. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar, Yasir, Sumayyah. Sumayyah mati syahid, perempuan pertama mati syahid Sumayyah. Abu Fukaihah dijemur, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Khabbab bin Arth disiksa dengan api. Lalu kemudian disiksa sampai buta. Sahabat Nabi itu disiksa sampai buta. Itu cuma teror untuk menakut-nakuti. Jadi kalau antum tengok sekarang ada ustadz disiksa, ditangkap, nakut, itu untuk nakut-nakuti saya itu. Umur 44 sampai 53 teror terhadap pembela Nabi. Abu Talib. Mana mereka berani ganggu Nabi? Siapa backingnya? Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi, kata Abu Talib, demi Allah, lan yasilu ilaika, mereka tak akan bisa sampai kepada engkau. Sampai aku dikubur orang nih ke dalam tanah nih, baru mereka bisa menyentuh engkau. Makanya waktu Abu Talib masih hidup, mana ada yang bisa mengganggu Nabi? Anak-anak Nabi, Abu Lahab memaksa kedua anaknya namanya Utbah dan Utaibah
ceraikan istri kalian. Kebetulan istrinya itu anak Nabi, menikah anak Abu Lahab itu dengan anak Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu satu sisi antara kemanakan dengan pakcik, satu sisi juga besan, nikah anak, disuruh ceraikan anak Muhammad. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum menteror. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab, namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Teror fisik, menebarkan duri-duri kotoran di jalan. Semua jalan yang dilewati Nabi itu diserakkannya kotoran unta di situ. Teror non fisik, fitnah, gosip, macam-macam. Makanya dia azabnya itu satu keluarga, azabnya itu. Tabat siada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab. Satu-satunya satu surat, satu keluarga, itulah untuk Abu Lahab.